lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Indikatornya yaitu yang pertama, mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah menjelaskan keunggulan ekonomi bangsa, menganalisis peluang produksi masyarakat dan mengidentifikasi produk yang sesuai pasar dan masyarakat, serta membuat mapping jenis produk bangsa dengan baik. Mari kita bahas di indikator yang pertama, yaitu mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat-pusat keunggulan ekonomi itu ada 3. Yang pertama yaitu PT Freeport Indonesia. Yang kedua yaitu perusahaan tambang minyak negara atau yang biasa kita sebut dengan PT MN. Yang ketiga yaitu Batik Indonesia. Selanjutnya mari kita kupas satu persatu materi yang tadi. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport Microphone Copper and Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tambang, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua di Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Bahasan yang kedua yaitu perusahaan tambang minyak negara atau PT MN. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain adalah minyak bensin, minyak diesel, minyak tanah. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan proses dan fasilitas pendukungnya. Selain itu, pembangunannya juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, pada pelaksanaannya perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara. Perusahaan tambang minyak negara atau PT MN itu tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama yaitu Kilang Pangkalan Brandang. Yang kedua, Kilang Dumai atau Sungai Pakning di Riau. Yang ketiga, Kilang Cilacap. Keempat, Kilang Balikpapan. Kelima, Kilang Kasih. Keenam, Kilang Bolangan. Dan yang ketujuh adalah Kilang Cepu. Kita masuk di pembahasan yang ketiga yaitu Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia dari sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang dikenal di Indonesia selain berasal dari Solo, Jogja, Pekalongan, corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama, tergantung dari kebudayaan di daerah tersebut. Batik merupakan salah satu dari keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia, dapat menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi,
telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah batik tulis. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua yaitu batik cap. Adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Butuh waktu 2-3 hari untuk membuat batik tersebut. Yang ketiga adalah batik lukis. Proses pembuatan batik ini dengan cara melukis pada kain putih dan pewarna pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Indikator yang kedua adalah pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Di antaranya A. Migrasi penduduk, B. Transportasi, C. Lembaga sosial ekonomi, D. Pendidikan, dan E. Pekerjaan. Setelah kalian menyimak dari paparan materi yang diberikan tadi, mari kita masuk di lembar kerja peserta didik. Sebelumnya, ingat, nanti kalian dapat menyetor pekerjaan ini kepada guru masing-masing di sekolah kalian. Lembar kerja peserta didik yang pertama. Bacalah bahan materi yang ada di buku paket dari halaman 173 sampai 185. Yang kedua, jawab pertanyaan di bawah ini. A. Identifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang B, yaitu uraikan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi dalam berbagai kehidupan manusia. Setelah kalian menyimak materi dan mengerjakan lembar kerja peserta didik, mari kita refleksi sama-sama pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa saja yang kalian peroleh dalam pembelajaran hari ini? Yang kedua, apakah kalian senang pelajaran atau materi hari ini tadi? Yang ketiga, bagaimana perilaku belajar kalian tadi? Ibu pesan untuk pertemuan minggu depan, pelajari tentang pasal bebas pada buku paket kalian ataupun dari sumber lain. Jangan tanya pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanya